Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Handgestur, yaitu nama kelompoknya 1 Haikal Akbar Rizky Iskandar dengan NIM 230018094. Dimas Fadli Muhammad Al-Ghifari dengan NIM 23018-097 dan saya Muhammad Burhan Al-Bahtiar dengan NIM 099. Di sini kita akan membacakan laporan hasil kerja kita. Dibaca, Dim. baik di sini yaitu laporan untuk tugas proyek kita yaitu tentang hand gesture perhitungan jari tangan. Untuk dosen pengampunya yaitu Ibu Sri Winiarti. Oke, di sini pertama kita masuk ke definisi yaitu dalam banyak aplikasi komputer modern, terutama pada bidang interaksi manusia dan komputer atau Human Computer Interaction atau HCI, kemampuan untuk memahami gestur tangan atau jumlah jari yang ditunjukkan menjadi penting. Namun pengenalan gerakan tangan secara real time tanpa menggunakan perangkat keras tambahan seperti sensor fisik, misalnya lip motion adalah sebuah tantangan. Masalah utama yang ingin diselesaikan oleh kode ini adalah bagaimana cara mendeteksi dan menghitung jumlah jari yang ditunjukkan oleh pengguna secara real time hanya menggunakan kamera biasa, yaitu webcam yang ada di perangkat kita. Pertama, kemudian kode yang dirancang yaitu untuk mengenali tangan dalam citra video dari webcam, kedua mengidentifikasi ujung jari, dan yang terakhir yaitu menghitung beberapa banyak jari yang dapat diangkat oleh pengguna. Kemudian alasan mengapa program ini perlu dibuat yaitu pertama, program ini cukup penting untuk dibuat karena memiliki berbagai manfaat dan potensi dalam penerapannya. Yang pertama, aksesibilitas, yaitu membantu membuat sistem kendali berbasis gestur, misalnya kontrol media, yaitu play atau mouse musik dengan gerakan tangan. Yang kedua, navigasi persentase. Yang ketiga, pengganti mouse atau input untuk penyandang disabilitas. Yang kedua, edukasi dan eksperimen, digunakan untuk proyek awal dalam komputer visi atau computer vision. Yang selanjutnya yaitu melatih pemahaman dengan pengelolaan citra, landmark detection, dan klasifikasi tangan. Kemudian ada praktis untuk pelatihan gesture recognition. Kemudian selanjutnya akan saya serahkan ke teman saya. Oke, kemudian itu untuk menganalisis masalah dan solusinya. Masalah yang dianalisis itu yang pertama ada mendeteksi tangan di lingkungan dinamis atau secara real time. Kemudian menentukan apakah jari dalam kondisi terangkat atau tidaknya gitu. Kemudian perbedaan orientasi tangan kanan dan kiri dan menangani dua tangan sekaligus. Kemudian menampilkan informasi secara langsung pada layar. Kemudian untuk solusi yang diterapkan pada program ini adalah menggunakan MediaPipe Hand, sebuah pustaka berbasis machine learning dari Google yang sudah dilatih untuk mendeteksi tangan dan titik pertama atau landmark. Kemudian membandingkan posisi koordinat antara titik tertentu pada jari untuk menentukan apakah jari dalam posisi terangkat. Kemudian membedakan tangan kiri dan kanan menggunakan klasifikasi dari MediaPipe. Kemudian yang terakhir itu menampilkan jumlah jari yang terangkat pada layar menggunakan objek OpenCV. Kemudian lanjut pada teman saya. 3. Mempresentasikan pengetahuan. Program ini mengintegrasikan beberapa konsep teknologi modern. A. Computer vision, menggunakan OpenCV untuk 1. Mengakses kamera, 2. Memproses dan menampilkan video, 3. Menampilkan teks dan grafik secara real time. B. Machine learning dan MediaPipe. 1. Menggunakan
model MediaPep Hands untuk mendeteksi 21 landmark tangan. 2. MediaPep memberikan koordinasi relatif dari setiap jari yang digunakan untuk analisis logis. 3. Pengolahan geometri. 1. Posisi jari ditentukan dengan membandingkan koordinat X dan atau Y dari titik-titik tertentu pada jari, misal ujung dan pangkal. D. Interaksi real time. Program dapat mengenali jari yang terangkat saat penggunaan menggerakkan tangan di depan kamera tanpa perlu input lain selain kamera. 4. Penyelesaian masalah. Berikut pendekatan teknis dari program. A. Akuisisi video. Kamera menggunakan CV.video capture. Mengakses webcam untuk mendapatkan video secara real time atau langsung. Yang kedua, pre-processing frame. Frame digunakan untuk membalik tampilan agar seperti cermin dan mengubah format warna sesuai kebutuhan MediaPep. Yang ketiga, mendeteksi dan tracking tangan. Hasil sama dengan tangan processing. Ini digunakan untuk memproses frame untuk mendeteksi keberadaan tangan dan koordinat titik pentingnya. D. Perhitungan jari. 1. Mengecek apakah ibu jari terbuka berdasarkan posisi horizontal X. Yang kedua, jari telunjuk hingga kelingking dicek berdasarkan posisi vertikal Y. Apakah ujung jari lebih tinggi dari pangkalnya? E. Visualisasi hasil. Menampilkan teks jumlah jari dan gambar kerangka tangan di atas video. F. Terminasi program. Program dapat dihentikan dengan menekan tombol Q dan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, kemudian lanjut nomor yang kelima itu adalah pembahasan tentang aplikasi. Nama aplikasinya itu adalah penghitung jari secara real time atau real time finger counter. Kemudian fungsi aplikasi ini adalah menghitung jumlah jari yang terangkat secara otomatis melalui kamera. Jadi jika kita mengarahkan jari kita ini ke arah kamera, maka dia akan terhitung. Misalkan satu jari dia akan membentuk garis-garis seperti dengan jari ini. Kemudian kalau 2 juga akan membentuk jari yang kedua, kalau 3 juga akan membentuk seperti halnya jari ini. Jadi dia akan mengikuti jari ini. Kemudian mengenali tangan kanan dan kiri sekaligus. Kemudian memberikan tampilan visual kerangka tangan dan jumlah jari. Manfaat dari aplikasi ini adalah menjadi media pembelajaran interaktif untuk anak-anak supaya bisa belajar berhitung dengan visual yang menyenangkan. Kemudian interface kontrol berbasis gestur mengendalikan sistem dengan gerakan tangan. Aksesibilitas membantu pengguna disabilitas berkomunikasi melalui gestur tangan. Jadi untuk memudahkan para teman-teman yang disabilitas untuk dapat berkomunikasi melalui gestur tangan itu. Dasar sistem pengenalan gestur untuk dikembangkan menjadi aplikasi game, smart home, dan sebagainya. Kemudian kelebihan dari aplikasi ini adalah akurat dan real time, bisa mendeteksi 2 tangan sekaligus, tidak memerlukan perangkat keras tambahan selain kamera. Kemudian kekurangannya adalah sensitif terhadap cahaya dan latar belakang, maka jika cahaya ini terlalu terang atau redup, maka itu akan mengganggu tangan kita untuk disensor. Kemudian tidak mendeteksi dengan baik jika tangan terlalu dekat atau jauh dari kamera, maka posisinya harus di tengah-tengah, tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Jadi harus di tengah-tengah antara jarak kamera dengan tangan. Tidak mengenali kondisi tangan tertutup atau tersembunyi sebagian. Kemudian potensi dari pengembangannya itu menggunakan gestur untuk kendali media, play atau pause. Deteksi gestur khusus seperti simbol OK, peace, dan sebagainya lah. Penggunaan dalam game berbasis kamera.
menyimpan data deteksi untuk analisis lebih lanjut. Kemudian ini adalah dari demo programnya. Ya, seperti yang dijelaskan tadi, yaitu ketika kita menjalankan program ini, maka dia akan memunculkan tampilan apa namanya, pop up tab gitu, yang akan menuju ke kamera langsung. Jadi dia akan membuka webcam. Nah, ketika kita mengarahkan jari kita di depan kamera itu, maka seperti yang dapat pada gambar tersebut, ketika jari kita menunjukkan satu, maka dia akan membentuk seperti itu, akan membuat garis-garis, membentuk seperti tangan yang kita tunjukkan. Kemudian dua, sama seperti jari yang pertama tadi, dia akan membentuk dua garis gitu, membentuk tangan kita yang dua garis. Kemudian juga halnya 3, 4, dan 5, dia akan membentuk seperti tangan yang kita tunjukkan di depan kamera. Seperti itu teman-teman ya. Untuk demo programnya seperti ini. Saya akan mengasih sebuah demo ya. Bentar. Emang agak lama ini, berat. Benar. Oh, harus Belum jalan loh. harus tutup kamera aku. Dia nggak mau ngalah. Oh iya. Kalau coba dulu deh. Oh, bisa kan? Keluar gambarnya? Nah itu tuh. Itu ya teman-teman, ketika nanti kan ketika belum ada jari depannya itu masih menunjukkan angka 0. Coba ditunjukin jari 3 gitu. Nah, dia akan memuncul angka 3 itu. Dia akan real time ya dengan jarinya. Ketika jari itu menunjukkan 3 jari, maka dia akan tertulis 3, jari 3. Kalau 5 coba di mana? Nah, dia akan berubah jadi langsung 5, real time gitu ya. Jadi sesuai dengan jari yang ditunjukkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.